Tapi bukan berarti waktu gempa lu harus di dalam rumah juga ya. Iya. Ini khusus untuk yang dia ngomong ini khusus untuk yang telat keluar rumah gitu. Nah, jadi kalau memang lu telat keluar rumah ya, lu nggak ketiban genteng yang berat-berat itu tuh, entah Resikonya minimal lah. entah dari semen atau tanah liat gitu. Jumpa lagi kawan-kawan di kanal Kata Mas Jo. Kanal yang gini-gini aja. Gini-gini aja, tapi begitu. Iya. Tapi kita ngobrol aja terus. Iya. Gue pernah tinggal di Sulawesi itu. 7 atau 8 tahun lah. Di sana itu banyak rumah yang atapnya mungkin ada yang seng, ada yang atap tapi kayak karpet, bukan genteng tapi berwarna gitu. Ya gitu-gitulah pokoknya. Masa teman-teman pasti tahu lah, ngerti. Iya, iya. Jadi dia bukan genteng, tapi bukan seng juga, tapi ada di catnya juga tuh. Biasanya Apa merah namanya ya? warna catnya, merah hitam. Nah, Tipis ya. Sulawesi Tengah itu daerah rawan bencana. Gempa itu sebulan bisa, wah, di atas 100 lah. Jadi kearifan lokalnya adalah ketika terjadi gempa, rumah lu runtuh, lu nggak ketiban genteng kalau lu bocor. Karena sifatnya genteng itu ringan, bukan genteng. Entah itu seng atau rangkanya mungkin cuma bambu. Tapi bukan berarti waktu gempa lu harus di dalam rumah juga ya. Iya. Ini khusus untuk yang dia ngomong ini khusus untuk yang telat keluar rumah gitu. Nah, jadi kalau memang lu telat keluar rumah ya, lu nggak ketiban genteng yang berat-berat itu tuh, Resikonya minimal lah. entah dari semen atau tanah liat gitu. Iya, iya. Paham gue. Itu kan ngeri. Nah, sementara sekarang Pak Prabowo ini baru aja launching program gentengisasi. Apa tuh program gentengisasi? Ya dia pengen Menggentengkan semua rumah di Indonesia. bayangin. Gedung-gedung pakai genteng juga. Keren kali ya. Kalau bocor gimana, Le? Misalnya gedung lantai 34 gitu. Nah, Bener, benerin gentengnya gimana itu? Kalau tetangga gue biasanya gue, bang ngapain? Benerin genteng bocor itu. Pendek rumah ya kan, bro, cuma pakai rumah tangga. bukan gendung, rumah. Iya, maksud gue kalau gentengisasi kan harusnya semua lah ya kan. Tujuannya apa sih gentengisasi itu? Lebih ke arah estetika sih kalau gue ngelihatnya tuh. Katanya untuk menghidupkan ini lagi, apa namanya, Produksi genteng. produksi genteng, ya kan? Aduh. Cuma maksud gue gini loh, daripada menghidupkan kembali apa tadi pabrik-pabrik genteng yang katanya udah banyak ditinggalin gitu ya. Kenapa dia nggak bikin program ini aja, bantuan UMKM gitu ya untuk ya itu tadi. Udah lu jangan bikin genteng, ubah produk lo gitu. Tapi dibantu, diedukasi gitu untuk apa bikin bahan atap yang bukan genteng lagi gitu. Iya. Ya satu lebih modern, ya kan. Yang kedua mungkin lebih apa ya? Pemakaiannya tuh penggunaannya lebih praktis. Sama itu tadi masalah keselamatan tadi. Iya. Ya kan? Bukan malah gentengnya dibanyak, cuy. Bukan. Kalau gua Iya maksudnya. kenapa balik lagi ke zaman dulu gitu? Kenapa harus genteng semua gitu? Kalau cuma masalah estetika tinggal main warna. Betul. Iya. Bahannya kan nggak harus genteng, karena lihat. Iya kan? Maksud gua ini kabinet yang luar biasa besar nih sekarang nih. Iya. Pasti isinya juga banyak orang pinternya kan. Iya. Masa nggak bisa mikirin ya kan? Masa toto genteng. Atap pengganti genteng apa? Hmm. Maksud gue jangan juga. Ada kearifan lokal gitu maksudnya. Hah? Maksudnya gimana? Kearifan lokal juga perlu dipertimbangkan. Apa? Entah itu pakai rumbia, pakai atap-atap yang mungkin berbahan kayu atau apa, itu jerami. Iya. Tapi dibikin lebih maju lah. Itu makanya tujuan gentengisasi ini apa? Kalau pertanyaan gue itu.
Kalau cuma mau dibilang membantu supaya pabrik-pabrik genteng itu terus hidup gitu ya. Pertanyaan berikutnya, ya kenapa juga mereka harus terus hidup, ya kan? Iya, Kalau misalnya mereka tetap bisa terus hidup tanpa harus membuat genteng dari tanah liat, maksud gue itu. iya, maksudnya iya genteng tuh ada segmennya sendiri. Jangan dipaksakan gitu kan. Iya, Satu itu, yang kedua ya apa salahnya sih gitu kan. Itu kan bukan sesuatu yang eh, pakem yang nggak bisa diubah gitu loh. Lu bikin betul. rumah atapnya harus genteng dari tanah liat, kan nggak harus gitu gitu. Itu kan sama kayak berasisasi nasi. Berasisasi. Eh, Padahal orang di timur kita biasa makan sagu. sagu, ya kan? Ngapain juga dia dipaksa harus makan beras, ya kan? Orang dia senengnya sagu, Iya, maksudnya ya kita ini kenapa juga harus jadi sawah gitu? berbeda itu indah. Jadi ketika Iya, gue ke timur ya gue pengen makan sagu, nyobain iya, kan iya. jadinya. Gue juga belum tuh. Gue Apa udah gue yang kayak lem itu papeda, papeda, ya kan? papeda. Itu Iya. gue makan di Ternate tuh. Pengen juga tuh gue makan banyak-banyak berak lem, ya kan? Papeda. Iya. Itu jok-joknya orang timur tuh, ya kan? Iya. Oh, makan papeda banyak-banyak. Makan sagu berak lem, ya Iya. kan? Makan sayur paku keluar pagar. Joknya itu tuh, ya kan? Marcel dan keluarganya tuh. Ya, tapi kurang tepat lah ya. Maksudnya apa sih gitu loh yang gini lah. Seberapa banyak sih yang bisa diakomodir dengan pabrik genteng yang masih hidup itu? Atau dia mau bikin pabrik genteng baru gitu? Gimana juga kan itu gali-gali tanah lagi. Iya. Ya kan, masalah lingkungan lagi nanti. Ya kan, masalah lingkungan sekarang aja belum beres. Dia mau menggalakkan gentengisasi yang notabene bahan bakunya adalah tanah liat yang harus digali juga. Mau dibanyakin lagi mau di pabriknya. Oh, dibanyakin ya? Lah, kalau nggak buat apa? Programnya nggak berhasil dong kalau gentengnya nggak banyak. Nggak tercapai dong. Iya. Ya intinya Pak Prabowo kita kurang inilah sama program genteng. Iya, kurang, nggak setuju Pak, bukan kurang. Ngapain gitu? Mendingan pabrik gentengnya diganti aja jadi pabrik apa kayak gitu, ya kan? Karena kita sadar bahwa masyarakat Indonesia ini membangun rumahnya juga sesuai kebutuhan dan keadaan Ya sekitar finansial, mereka. sekitar lingkungan sekitar dan macam-macam. Potensi bencananya kayak gimana, itu kan Iya, jadi pertimbangan juga. iya. Dan bicara itu tadi industri hijau ya, apa sih namanya istilahnya? Di negara-negara lain, gue rasa justru mengurangi gitu loh hal-hal yang berkaitan dengan pengerusakan lingkungan gitu kan, penggali-galian atau segala macem gitu loh. Dan apa ya, untuk rumah-rumah modern saat ini gitu kan, kan banyak ala atap-atap yang tanpa harus pakai genteng dan tetap estetik gitu loh maksud gue. Iya. Ya kan, itu sih. Iya. Jangan genteng lah Pak, coba yang lain. Ya. Rumbia Pak, Rumbia, iya bagus. rumbiaisasi. Ya kan? Jadi kayak rumah-rumah di mana, Sasak ya, Di Papua, Papua, ya kan? keren. Alang-alang. Alang-alang. Iya bener ada tuh pakai alang-alang. Iya, Jerami kan, iya. Jadi tiap 6 bulan sekali ganti atap tuh. daun kelapa. Tapi kan ada di alam Iya, iya. Maksud gua alang-alang kan ini juga dan murah. Mereka bisa bikin sendiri kalau niat. kelapa ya. Kelapa, daun Iya, kelapa. botak pohon kelapa semua. Enggak, dia nunggu yang udah jatuh. Lepahnya jatuh kan. Ya pokoknya yang lebih lebih masuk akal lah kalau gue bilang sih. Iya. Jangan genteng semua lah. Gentengisasi nggak masuk akal. Ya, mau berapa pabrik genteng Pak? Iya. Ya kan? Jangan lupa subscribe ya.